Oke guys, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding dan kali ini kita bakal bahas tentang HTTPS. Nah, kenapa harus HTTPS? Dan ini salah satu pertanyaan yang sering ditanyain ketika teman-teman selesai nggarap website dan pengen websitenya live di server. Nah, banyak kejadian. Kenapa kok misalkan sudah bisa setting ya, terus tanya lagi kenapa? Kenapa kok sama Google dibilang insecure connection? Kenapa kemudian kalau dia bikin API ini nggak bisa dibuka sama Flutter? Kemudian ketika dia udah ngerti dia harus setup HTTPS, tapi ternyata kok HTTPS-nya bayar. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang ini, di gimana cara ngatasinya, step by step-nya, apa aja knowledge yang teman-teman harus tahu, dan kita terutama harus bahas kenapa harus HTTPS. Oke, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga ditonton sampai selesai. Oke, let's go. Oke, jadi kita bahas dulu why-nya. Kenapa? Kenapa kok harus HTTPS? Pertama gini, jadi zaman dulu ya, zaman saya kuliah dulu, eh, sampai sekarang ya, arsitektur HTTP itu nggak berubah. Ya gini doang gitu. Jadi ada klien minta request ke server, server bakal reply dengan response gitu ya. Nah, dulu proses perkiriman ini itu bisa kita sniffing istilahnya. Kita bisa sniffing pakai yang namanya Wireshark. Nah, data yang dikirimkan sama si user ini melewati jaringan itu tidak terenkripsi, tidak disembunyikan, publik. Jadi semua orang bisa lihat asalkan orang itu tergabung dalam satu jaringan yang sama. Apalagi dulu waktu saya masih kuliah itu zamannya pakai hub ya, belum ada switch dan belum ada yang lain. Nah, dulu saya pernah nyoba pakai yang namanya Wireshark. Jadi saya nge-sniffing jaringan, kemudian saya nyariin request loginnya. Nah, ketika request loginnya nanti kita pasti bakal minta request post ke user, kemudian dia minta apa, ngirimin data. Nah, data yang dikirim itu ketika kita bisa masuk di jaringannya dan bisa nge-sniffing, itu clear text. Maksudnya itu cuma teks biasa. Jadi ketika ada username sama passwordnya terkirimlah di situ. Nah, itu masih berbahaya. Itu bisa berbahaya teman-teman karena orang yang bisa ada di sini bisa nyerang dan mendapatkan username dan passwordnya. Itu dalam case yang sederhana, username dan password. Gimana kalau data yang dikirimkan itu lebih konfidensial lagi, misalkan data pribadi, misalkan kartu kredit, misalkan nomor KTP, itu dikirim ke sini, ke server kita ini, dengan bentuk yang clear text, yang teks saja, tanpa ada enkripsinya. Maka cara seperti ini itu tidak aman kalau kita mau bertransaksi yang mengirimkan data yang penting. Nah, berkembangnya zaman, semua data dianggap penting sekarang. Maka tidak mungkin nih ada website yang mengurus transaksi, yang mengurus data-data yang personal, pribadi, itu menggunakan HTTP. Biasanya sekarang semua sudah menggunakan yang namanya HTTPS, SSL lah istilahnya. Nah, ini misalkan saya buat gini nih. Nah, misalkan nih, dan sekarang juga teknologi sudah semakin bagus ya, jadi kita nggak bisa dengan gampang ikut dalam satu network, kemudian kita nge-sniffing networknya, kemudian kita dapat datanya, nggak semudah itu. Kalau dulu mungkin masih agak mudah ya, dengan berbagai macam tools yang ada, tapi perkembangannya berubah terus. Nah, sekarang request-nya sama, protokolnya tetap HTTP, tapi ditambahin S, jadi ada kayak extension gitu ya. Nah, S-nya ini apa? Yaitu secure. Kalau nggak salah secure kalau gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cari ya terminologinya gimana. Tapi pada intinya, request yang kita kirimkan sekarang itu tetap sama dalam bentuk clear text juga, tetapi teksnya itu dienkripsi. Dienkripsi sebelum ke server dan setelah dari server juga dienkripsi berdasarkan encryption key-nya itu tadi. Nah, ini yang membuat kalaupun ada orang yang masuk ke dalam networknya, misalkan kalau sekarang saya udah nggak begitu ngerti ya gimana tekniknya sekarang, tapi pada intinya kalau cuma menggunakan teknik yang lama, nge-sniffing jaringan kemudian kita dapetin, kita bisa dapat datanya, tapi datanya itu enkripsian. Nah, untuk bisa membongkar atau mendekode datanya itu, kita harus menggunakan asymmetric key. Nah, nanti kan teman-teman bakal belajar lagi asymmetric key itu apa. Ada key di klien dan ada key di server, kemudian dia bisa saling komunikasi dengan mengirimkan data yang saling terenkripsi kayak gitu. Nah, ini teknologinya nanti yang
membuat ini terjadi itu ada yang namanya TLS, ada asymmetric key. Nanti teman-teman bisa pelajarin theoreticalnya seperti apa. Di video ini saya bakal bahas pentingnya dulu. Jadi kenapanya harus paham dulu teman-teman. Jadi jangan marah-marah aja, oh sudah susah-susah setting server, kemudian lah kok nggak bisa dibuka gitu. Ya ada reason di belakang itu. Jadi ini harus dienkripsi dulu, kalau enggak data yang kita kirim itu bisa dibaca orang yang ada di dalam jaringan. Jadi kayak man in the middle attack lah kayak gitu. Nah, ini berbahaya. Nah, cara ngatasinya salah satunya sekarang semua website atau semua server itu rata-rata HTTPS. Jadi kalau teman-teman lihat website-website yang besar, Google, Facebook, bahkan website-website biasa pun sekarang sudah umum untuk menggunakan HTTPS. Cuma buat anak-anak yang baru belajar itu menjadi sesuatu yang baru gitu. Nah, akhirnya banyak yang memutuskan tuh, ah nggak usah lah gitu kan. Ngapain, yang penting sudah rilis nih website gitu kan. Nah, pada kenyataannya nggak kayak gitu. Ketika teman-teman bilang ini website sudah rilis, ini tuh nggak semudah itu gitu. Nah, pertama gitu ya, ketika sudah websitenya rilis, itu kalau tidak HTTPS, kita bisa bilang SEO skornya jelek, atau kita bilang itu bad untuk SEO. Kenapa? Karena nanti ketika dibuka sama usernya, kadang-kadang browsernya itu nge-notifikasi ke kliennya bahwa ini insecure connection, kamu harus hati-hati. Akhirnya user yang mau buka website kita itu jadi nggak jadi buka gitu. Nah, jadi kalau untuk orang SEO biasanya ini sudah jadi wajib gitu. Jadi nggak mungkin ada orang main SEO tapi websitenya tidak HTTPS. Biasanya sangat jarang. Kemudian ketika main di Android apps dan iOS apps, jadi semua API yang dipakai itu disarankan adalah yang HTTPS. Dulu itu sempat disarankan. Sekarang itu kayaknya udah jadi wajib gitu. Jadi nggak ada aplikasi yang kirim-kiriman data pakai HTTP. Nah, itu yang berbahaya kalau misalkan kita pakainya HTTP. Kenapa ya? Tadi username, password dikirim dari aplikasi sampai di server clear text ya. Nah, itu orang yang bisa masangin sniffing tool bisa baca itu requestnya. Nah, itu satu. Ada dua hal ya yang bisa saya tambahin di sini. Jadi kenapa penting ya? Karena itu tadi. Tapi kalau teman-teman merasa ini tidak penting ya udah nggak apa-apa, no problem. Nah, biasanya nanti kalau misalkan main Flutter itu ditolak sama Flutter-nya. Nggak bisa. Maksudnya API-nya bisa dibuka, tapi Flutter secara framework itu menolak itu. Nah, itu teman-teman harus mengenable apa gitu, kalau nggak salah. Enable clear fix traffic kalau nggak salah ya. Jadi itu nanti bisa tapi tidak secure terhadap usernya. Nah, usernya nanti yang kaget gitu kan. Loh kok hack gitu. Nah, sekarang gimana kita bahas praktisnya. Jadi sebelum teman-teman main ke HTTPS ada beberapa basic knowledge yang teman-teman harus tahu. Jadi ada tadi yang saya bilang ya, harus tahu domain, harus tahu subdomain, harus tahu misalkan nih server pakai apa, Nginx atau kalau misalkan pakai PHP, Nginx atau Apache. Kemudian nge-setup servernya, kemudian barulah kita bisa masuk ke posisi masang HTTPS-nya. Nah, di sini saya sudah punya contoh. Sayangnya saya nggak bisa nyontohin dari awal, nanti teman-teman perkirakan saja. Jadi dari tutorial-tutorial ini saya ikutin. Ini cara nambahin subdomain, ini juga ada cara nginstal Laravel dan Nginx-nya, dan ini ada cara nginstal SSL-nya. Nah, juga tenang aja, nggak harus berbayar. Jadi SSL itu ada dua tipe. Jadi ada juga mahasiswa yang tanya, saya mau pakai SSL Pak, tapi kok SSL-nya bayar? Nggak mesti. Jadi ada SSL yang gratis dan ada SSL yang berbayar. Dan emang ada vendornya. Jadi biasanya kalau SSL berbayar itu yang bisa untuk institusi, bisa untuk yang mana, itu biasanya pakai SSL yang kayak gitu. Nah, sekarang kita coba yang gimana cara nge-setup SSL-nya. Jadi anggaplah sekarang teman-teman sudah punya ya sebuah VPS dan sebuah domain dan subdomain. Nah, sekarang saya sudah punya ini domain gitu ya. Nah, gimana cara nambahin subdomain? Jadi ceritanya saya mau nambahin subdomain skiller.putraprima.id. Jadi pertama masukin di sini gitu ya, skiller. Nah, ini lihat di bawah sini ya, skiller.putraprima.id. Ini ditambahin, terus pilih IP servernya, terus create record, nanti dia bakal masuk ke sini. Setelah itu ada lagi, tambahin lagi di sini www. Gitu. Nah, nanti ini jadi kayak begini. Nih. Jadi input di sininya itu skiller sama www. Nah, terus di create record dia bakal masuk ke sini. Nah, nanti kita screenshot dulu ya, biar nanti yang
nggak bisa lihat yang, nah yang lihat ininya, yang lihat di Figma juga tahu. Nih, satu, taruh ya. Sini deh. Sehingga nanti terbentuknya kayak gini ya. Jadi tidak diisi full. Nanti di sini juga www dot. Nah, nih, jadi dapatnya kayak gini. Nah, sebentar. Setelah itu silahkan login ke VPS-nya. Nah, ini juga knowledge baru. Jadi buat teman-teman yang bisa ngoding tapi nggak bisa setup server, harus segera belajar. Nah, dan ini harus paling nggak punya lah satu VPS sendiri gitu. Jadi kalau mau bikin VPS-nya bisa pakai link dari saya, gitu ya. Nah, yuk kita lanjut. Nah, ini login ke VPS-nya, itu nge-setup Nginx-nya. Itu ada di sini ya, di tutorial yang ini. Nah, nih. Jadi di awal teman-teman harus tahu nih gimana cara nge-setup. Ini kebetulan saya makainya Nginx. Jadi kalau teman-teman pakainya Apache, sesuaikanlah tutorialnya. Di sini saya bikin server bloknya Nginx kayak begini. Kemudian di servernya udah jadi gini nih. Ya, di foldernya nih etc nginx has available. Nah, ini nanti juga bakal saya buatin deh video basic knowledge tentang struktur folder di Linux. Nah, itu juga penting. Di sini saya punya 3 website yang jalan ya, dosen ngoding, putraprima.id, sklearn.putraprima.id. Nah, ini saya nge-theme. Nah, ini juga ilmu baru. Jadi, kalau teman-teman main terminalan biasanya sih pakai theme. Kalau nggak pakai theme ya yang lain juga nggak apa-apa. Sulit soalnya. Atau yang lain pakai nano juga nggak masalah. Nah, di sini ini yang punya saya ini sudah kepasang Let's Encrypt-nya, sudah kepasang SSL-nya. Tapi sebenarnya di awal tuh template-nya tuh kayak gini. Nih. Nih. Yang perlu teman-teman rubah dari ini itu cuma ini, server domainnya diganti. Coba lihat ya, server name saya tuh nih, sklearn.putraprima.id sama www.sklearn. Jadi relate sama yang tadi saya isiin di pas pengisian subdomain ya. Ini coba dilihat, nanti ini saya kopaskan di sini buat yang pengen lihat lebih detail. Nih ya. Nah, ini sama ini foldernya, root foldernya ke public ya. Jadi hati-hati kalau Laravel, root foldernya itu adalah public. Terus yang sering ketinggalan adalah ini, nih PHP-nya disesuaikan ya. Jadi kalau teman-teman di server pakai PHP-nya 7 berapa atau 8 berapa, maka itu disesuaikan. Kalau ini kan dia pakai yang tutorial ini dibuat ketika dia pakai 74. Nanti kalau kita mau ganti ya jadiin sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau ini udah selesai, terus pastiin si servernya udah kebuka gitu ya. Udah bisa dibuka. Nah, ini juga lumayan panjang perjalanannya, tapi kita skip aja. Teman-teman silahkan pelajarin dulu sendiri. Saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus di Let's Encrypt-nya. Jadi, di sini teman-teman bisa update dulu OS-nya, kemudian nambahin repositorinya certbot ini. Jadi, certbot ini adalah SSL certificate gratisan gitu. Nah, ini bisa dipakai. Bisa dipakai, tapi tidak harus. Jadi, teman-teman kalau pengen beli juga nggak apa-apa. Cuma yang pengen gratis bisa pakai yang ini. Kemudian apt install Python certbot Nginx. Jadi, kalau saya pakai Nginx, maka saya pakainya ini yang Nginx. Yang si Python certbot ini ada yang versi lain, ada yang versi Apache. Nah, itu juga harus disesuaikan. Kebetulan saya pakainya Nginx, jadi pakai yang ini. Kemudian setup firewall-nya, nih. Sampai nanti teman-teman bisa ngecek ini. Nah, ini harus runut ya, ini runut ya langkah-langkahnya. Kemudian habis gitu obtaining. Nah, tinggal tambahin ini doang. Sudo certbot min Nginx, min d, nah ininya diganti ya, disesuaikan sama domain dan subdomain yang dipakai. Ini saya ganti, ini kemudian saya ganti. Tapi tentunya ini sudah dibuat dulu, ini ya, ini sudah ada dulu. Jadi kalau ada baru jalan, kalau nggak ada dia nggak jalan gitu ya. Terus habis gitu udah nih. Nah ini biasanya saya pilih yang redirect ya. Jadi semua traffic harus masuk ke HTTPS. Cuma saya nggak tahu dampaknya buat SEO atau yang lain, cuma saya pilih ini.
biar semuanya nanti ikut ke HTTPS karena website saya baru gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan websitenya udah lama pengen di HTTPS-in, nah itu tolong dipertimbangkan sisi SEO-nya juga. Akan better kalau dari awal emang sudah HTTPS gitu ya. Kemudian ini, nah nanti dia bakal bilang kayak begini. Nah, just in case teman-teman menemukan error yang berbeda, ya sudah dicari gitu kan. Nah, terus ngetes SSL-nya ada di sini, SSL Lab Test Server Test. Ini saya bisa ngetes sklearn.putraprima.id. Nah, nanti dia ngetes nih. Nah, tapi biasanya sudah A sih. Nah, terus jangan lupa. Jadi biasanya gini, anak-anak itu setelah berhasil setup HTTPS lupa nge-setup auto renewal. Nah, ini harus di setup nih auto renewal. Jadi si HTTPS itu setiap tahun dia ganti gitu. Nah, dia harus di-renew setiap tahun. Nah, ini dipakai. Nah, ini saya pakai ini. Udah. Jadi nanti kalau ini tidak di-renew 1 tahun sekali teman-teman bakal nge-running ini lagi. Nih. Jadi daripada bolak-balik mending ini dipakai yang ini. Wah, ini keluar kan? 84%, kita lihat ya. Intinya ini nanti sudah hijau semua. Jadi hampir semua ya sekarang website tuh nggak ada yang HTTP biasa gitu. Nah, ini udah HTTPS kan? Apalagi di DigitalOcean dia pasti nih HTTPS kan? Nggak ada yang HTTP. Jadi biasanya kalau ada HTTP tuh either ada problem belum bisa setup HTTPS-nya atau ada masalah di server yang lain ya gitu ya. Atau dia beli gitu kan, ternyata HTTPS-nya belum selesai gitu. Nggak bisa untuk semua domain, harus beli lagi, harus penganggaran lagi, itu bisa juga kejadian. Nah nih ya, ini udah. Nah gitu teman-teman. Jadi nggak usah bingung, nggak usah takut masalah HTTPS dan HTTP. Ya tinggal setting aja. Alright, thank you sudah nonton. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Dan kalau mau jadi supporter Dosen Ngoding bisa dengan menjadi member di channel ini, bisa dengan beli course di Udemy-nya Dosen Ngoding pakai linknya dari sini. Dan jangan lupa juga bisa jadi supporter juga dengan beli DigitalOcean pakai affiliate-nya Dosen Ngoding. Alright, thank you. Sampai jumpa di next daily coding videos.